Ya, bagi teman-teman yang baru menjumpai channel saya, jangan lupa tekan loncengnya dulu ya. Dan jangan lupa subscribe dan tombol like-nya juga. Ya, dari sini saya hanya membagikan referensi. Ini udah terkerjai ya. Dipisap. LC32LE1800i. Nah, itu untuk tipenya. Nah, jadi ini kerusakannya, gambarnya hilang sebagian. Jadi sebagian gambarnya hilang. Nah, seperti itu. Di sini ada gambar ya, di sana ngeblank hitam. Nah, jadi gitu dia. Jadi di sini dia gambarnya muncul, sana hitam ngeblank. Ya, biar saya singkirkan dulu bajunya biar saya jelaskan ya. Ya, oke. Nah, jadi kerusakannya dia gambarnya sebagian hilang ya, sebagian muncul gambar. Nah, ini panelnya udah saya bongkar habis ya. Saya posisikan telentang panelnya supaya lebih enak memperbaikinya, karena kasus seperti ini dia itu bukan masalah di mainboard ataupun di tikonnya ini, tapi masalah di kupingannya ini IC COP namanya ya, IC COP chip on flexi ya. Nah, jadi di sini terbagi 3 ya, 1 2 3, masing-masing kupingan ini untuk kontrol gambarnya. Nah, jadi kontrol gambar di sini bagus. Jadi jalur yang dari sini, dari kaca ini masuk kemari. Ini artinya bagus masuk. Setelah ini di sini kemari hilang koneksi ya. Makanya dia jadi ngeblank, gambarnya nggak muncul di atas, di bawah. Karena ini tikonnya ini di atas, kalau di TV-nya ya. Ini di atas, ini di bawah. Jadi dia atas ini normal, bawahnya putus gambarnya ngeblank hitam. Cuma ini yang perlu saya sampaikan bagi teman-teman. Untuk seri yang ini, yang menggunakan panel ini agak susah memperbaikinya bagi teman-teman yang mungkin belum pernah dapati kasus yang ini. Ya, karena IC COP-nya ini, datasheet-nya ini jarang ada kita jumpai di pasaran. Ya, untuk IC COP-nya ini, nomor serinya ini jarang ada di panel-panel sub. Kebanyakan nggak seri ini. Nah, jadi ini kan masalahnya ini tegangannya hilang, nggak masuk ya. Jadi di kupingannya ini ada test point seperti titik-titik. Saya kan zoom ya. Nah, ini titik-titik ini nih letak tegangan supply dari tikon ke dalam sini. Nah, jadi ini ada di sini nomor seri. Sangat halus sekali, harus dicek menggunakan kaca pembesar baru terlihat ya, ada nomor serinya di kupingannya ini. Nah, di sini. Nah, jadi untuk nomor serinya ini kalau dicari, kita cari agak langka. Jadi di sini sekalian saya buatkan datasheetnya yang lengkap. Sudah saya tulis. Nah, jadi nomor IC-nya ini dia nomor IC COP-nya nih. EK73538 ya, strip S050A. Jadi ini dia nomor IC COP-nya ini. Nah, ini datasheet-nya.
sudah saya buat, saya catatkan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya yang belum pernah dapat kasus jenis kupingan ini putus jalur ya. Jadi ini dari hasil pengukuran langsung di kupingannya. Jadi tadi saya ukur masing-masing di sini menggunakan multitester. Ya, saya gunakan multitester untuk mengecek tegangannya masing-masing tadi di sini. Lalu saya catatkan. Nah, jadi lain kali jika pun saya perlu, saya sudah punya panduan ini. Karena memang nomor seri yang ini, kopnya ini, kalau kita cari-cari referensi ini agak susah. Memang nggak ada yang jelas ya. Nah, jadi ini yang saya tuliskan ini sebagian ya, yang tanda bulat ini artinya ini sudah sekalian saya ukur koneksinya dari titik ini ke tikonnya menggunakan multitester dengan skala buzzer bunyi bip. Khusus yang saya lingkari, tapi kalau yang nggak saya lingkari itu nggak jelas, saya juga nggak tahu itu tegangan apa. Karena di tikonnya ini tidak ada keterangan ya. Kalau sub seri ini agak bingung kita nyarinya karena nggak ada nama-nama test point tegangannya. Nah, ini skala buzzer bunyi bip. Jadi yang ini yang udah saya bulati ini tadi saya ukur langsung ke titik ini, resistansinya itu 70 ohm semua. Nih. Setelah saya ukur tegangannya memang di sini tertera PGH ya, PGL, lalu di sini PDD. Nih, PDD. Ya, lalu di sini juga PDD, PGH, PGL. Jadi ini dari titik ini yang saya bulati ini semuanya ada hubungan singkatnya ke tikonnya. Jadi saya pastikan kalau ini yang saya bulati ini memang benar, nggak meleset. Ya, titiknya ini udah benar karena saya ukur tadi dari kupingannya langsung ke titik PDD di sini itu terhubung 70 ohm ya. Lalu dari tegangan PGH saya ukur juga ke titik yang ini. Nih. Nah, ini terukur 70 ohm. Nah, lalu dari tikonnya juga saya ukur ke sini PGL itu 70 ohm. Lalu dari sini juga ke PGL yang paling ujung 70 ohm. Lalu dari PGH di sini di tikon ke PGH yang ujung itu juga 70 ohm. Jadi ini data yang saya bulati, ini real. Memang dia ada resistansinya ke tikonnya. Nah, ya. Kalau yang nggak saya bulati, nggak saya bikin lingkar, itu saya hanya menggunakan acuan tegangan doang. Contohnya seperti ini. Oh, ini salah. Tunggu, saya ralat. Yang ini salah. Yang ini saya ralat. Ya, jadi yang ada resistansi di sini PDD 3,3. Nah, di sini bukan PDD. Kalau diukur 3,2 sekian ini dari titik sini ke 3,3 nggak ada resistansinya, itu sekitar 3 mega. Jadi ini bukan PDD real dari tikon. Nah, yang ada ini. Nah, jadi ini yang saya bulat-bulat ini memang ada resistansinya kalau diukur ke tikonnya. Nilainya semua 70 ohm. Ya. Kalau yang lain ini saya hanya menggunakan acuan tegangan. Tadi saya nyalakan TV-nya lalu saya ukur di sini. Itu terdata
0,134 di sini. Lalu di sini 0,039. Saya nggak tahu ini OE kah atau STP atau STPO, saya juga nggak paham karena di tikonnya ini nggak ada keterangan nih. Itu yang kadang-kadang bikin susah kita nyarinya, menyesuaikannya. Cuma mudah-mudahan acuan tegangan ini nanti bisa teman-teman sesuaikan di sini. Silahkan kerik di PCB-nya di sini. Nah, di sini ada PCB. Nah, nih ada jalur-jalur kecil halus. Bisa teman-teman coba kerik. Dibersihkan jalurnya ini ya. Lalu diukur di sini masing-masing tegangannya, sesuaikan yang sama di kupingan. Ya, dari titik masing-masing jalurnya ini. Contohnya di sini 3, contohnya seperti ini ya. 0099, mungkin di sini teman-teman klik satu-satu cek yang mana 0099, berarti itulah dia titiknya, tinggal di jumper menggunakan kawat ke kupingannya. Ya. Lalu yang di sini tadi setelah saya ukur menggunakan multitester, di sini terukur 0,907 volt nih. Lalu di sini 0,015 volt. Lalu di sini 3,28, tapi ini bukan PDD. Karena resistensinya ke titik PDD di tikon ini 3 mega. Mungkinkah ini tegangan feedback atau apa, saya juga nggak paham. Terus yang di sini minus 5,625 volt nih. Nih, minus 5,625 volt. Cuma ini bukan PGL. Ya, kalau dari sini diukur, saya ukur tadi resistansinya ke tikonnya ke PGL sini itu 4 mega atau sekitar 2 mega ya. Jadi ini bukan titik PGL ini sebenarnya, entah tegangan feedbacknya di sini yang keluar atau gimana, saya juga nggak paham. Pokoknya inilah panduan tegangannya nanti untuk teman-teman jika dapat di kasus gambar ngeblank sebagian ya. Lalu di sini minus 5624 juga, cuma ini bukan PGL, nggak ada juga resistansinya ke tikonnya ini hitungan mega. 2,9 volt ini juga bukan PDD 3,3, bukan, nggak ada resistansinya ke tikonnya ini, nggak ada. Lalu di sini 0013, kemungkinan ini 0013 ini bisa juga jadi sama dengan yang di sini tadi ya. Ada 0015 atau 0013, saya juga kurang paham, entah memang itu dia pasangannya, kurang tahu. Lalu di sini 0,804 volt ya, di sini tegangannya. Lalu di sini 0,017. Lalu di sini 0,032 volt ya. Lalu di sini PDD ini real. Jadi dari sini diukur resistansinya ke tikonnya ke PDD. Dari sini saya ukur itu 70 ohm. Lalu di sini PGH ini juga real. Jadi resistansinya dari sini ke tikon ke titik PGH di sini itu 70 ohm. Lalu di sini PGL ini juga dari sini, dari titik ini ke tikonnya saya ukur 70 ohm. Artinya ini yang saya bulati, ini real tegangannya memang terhubung ke tikon. Jadi kemungkinan tugas teman-teman kalau dapat di kasus yang lain ini, yang saya lingkar ini ada semua masuk tegangannya, artinya nggak perlu yang ini dicek lagi ya. Nah, kalau memang ini teman-teman ukur resistansinya ke tikonnya ini ada 70 ohm atau 100 ohm, artinya ini jalur nggak putus. Jadi nggak perlu di jumper, cari yang lain. Seperti ini yang lain-lain lah. Silahkan klik di sini. Di jalurnya ini menggunakan kaca pembesar atau mikroskop supaya kelihatan jalurnya, karena halus, sangat halus sekali ya. Nah, jadi untuk kasus yang ini itu tadi udah saya temukan karena saya sudah punya panduan ini semua. Tadi saya cek di sini ternyata
dua-dua ini putus. PGH, PDD sama PGL ini putus tiga-tiga nih. Nah ini ke kupingan yang nomor 2 sana tuh. Itu yang mengakibatkan ngamarnya ngeblank yang di sebelah bawah sana. Jadi ini sama ini. Jadi cukup yang 3 ini tadi saya jumper. Nih. Ini belum saya jumperkan ya, tapi udah saya buat kawatnya. Kawat email seperti ini. Dari PGL, PGH 3,3 di sini. Tegangan 3,3 di sini nih, dekat koil nih. Ya. Itu tegangan 3,3-nya. Untuk PGL, PGH di sini 2 titik sini diukur aja. Tegangan 33 volt sama minus berapa ya? Minus 5 sepertinya. Jadi udah saya buatkan 3 jumperan. Jadi saya akan jumperkan ke kupingan sana. Ya, lalu kita akan tes, nyalakan TV-nya nanti. Biar saya solderkan dulu. Ya, jadi ini udah saya jumperkan ke kupingannya langsung tuh. Ya, ketiganya. Ini PGH ya, lalu di sini PGL nih. Lalu di sini 3,3. Nih, 3 volt. Lalu saya langsung ke sini nih. Tuh. Sesuai aja sama yang PGL ya, PGH 3,3 volt PDD. Itu aja yang saya jumper, yang lainnya nggak ada. Artinya yang lain semuanya terhubung ya. Jadi saya akan coba nyalakan TV-nya ya. Ya, jadi gambarnya sudah muncul, tapi ada garis horizontal. Memang sebelumnya katanya ada garis tuh. Nah, garisnya nggak bisa dihilangkan karena tadi udah saya coba cek di kupingannya, bukan di kupingannya, artinya di panelnya ini, di sini ada ngesot. Jadi segitu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.